Oke teman-teman, aku ini dulu kuliah di jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Ini jurusan kuliah bagi orang-orang yang tertarik dengan bidang desain. Meskipun sekarang sih aku sedikit menyesal karena sepertinya aku lebih cocok di bagian animasi. Tapi aku senang kok kuliah di DKV dan aku mau cerita sedikit soal suka dan dukanya kuliah jurusan DKV. Pro, pakaiannya santai. Aku sih nggak terlalu tahu bagaimana dengan jurusan lain, tapi di kampus aku selalu lihat mahasiswa lain berpakaian yang rapi, bergaya, sepatu ala kantoran. Well, kalau kita anak DKV, nggak perlu pusing-pusing harus tampil formal kayak gitu. Buat kita sih yang penting nyaman aja. Kaos oblong, celana kain longgar-longgar, sepatu olahraga, itu pun jadi. Desain, dan desain. Kalau jurusan lain di kampus, biasanya kan datang ke kelas dan mendengarkan dosen lalu sambil tidur. Kita sih lebih banyak nongkrong di studio dan menggambar. Dosen tinggal datang untuk menjelaskan apa tugas kita untuk hari itu. Dan kita tinggal mendesain sesuai ide masing-masing. Jadi kita punya kebebasan untuk mengerjakan apa yang kita mau. Buat aku sih, ini adalah nilai plus yang besar untuk jurusan DKV. Cons, banyak yang harus dibeli. Semester awal-awal DKV itu untuk kita belajar dasar-dasar dari kesenian. Itu artinya banyak membuat karya-karya seni yang bentuknya aneh-aneh. Bahan-bahan untuk membuat karya kita kebanyakan mudah didapat di toko dekat kampus. Tapi kadang-kadang ada bahan-bahan yang spesifik yang harus kita cari di tempat lain yang lebih jauh. Aku ingat banget di semester kedua, kita harus membuat karya dari sebuah bahan yang aku sudah lupa apa namanya. Bentuknya itu seperti styrofoam tapi lembut kayak kapas. Biasanya ada toko di dekat kampus yang menjual. Tapi karena yang beli banyak banget, mereka kehabisan dan aku dan 4 orang temanku nggak kebagian. Panik! Karena kelasnya akan dimulai hari itu di siang hari. Alhasil, kita harus pergi ke toko yang jaraknya 20 km dari kampus sambil mengejar waktu. Pada akhirnya sih kita mendapatkan materialnya dan gak telat masuk kelas. Tapi aku gak akan pernah bisa lupa hari itu kita benar-benar panik dan takut sepanjang perjalanan. Dan juga banyak tugas yang memakai bahan yang sama. Solusinya daur ulang. Sebisa mungkin kita memakai ulang bahan dari tugas sebelumnya. Namanya anak desain harus kreatif kan? Dan juga nggak semua orang punya tempat di rumah untuk menyimpan hasil-hasil karya yang begitu banyaknya. Dosen cerewet. Mungkin semua jurusan juga punya dosen-dosen yang nggak asik gitu ya. Kalau di DKV, ada beberapa dosen yang kayaknya apapun yang kita kerjakan, pasti deh ada sesuatu yang salah. Bagaimana kalau lingkaran ini dibesarkan lalu warnanya dibuat merah? Oke, kayak begini Pak. Itu kebesaran. Dikecilkan lagi, terus warnanya kembalikan jadi biru saja. Boleh Bapak kasih saran? Gimana kalau warnanya hijau sama kuning? Itu warna kombinasi favorit saya loh. Tapi Pak, mana cocok dengan temanya? Udah, lakukan kata saya atau kamu dapat C. Banyak yang berpikir kalau di DKV itu nggak ada hitung-hitungan atau matematika atau angka-angkaan. Salah besar. DKV juga ada hitung-hitungannya loh. Seperti tipografi dan menggambar teknik. Di tipografi, kita harus belajar untuk menggambar huruf. Semua sisi harus presisi dan simetris. Dan di menggambar teknik, kita belajar menggambar ala arsitek, di mana semuanya tuh harus diukur. Dua-duanya adalah mata kuliah yang aku nggak suka banget. Banyak banget yang harus dikerjakan. DKV itu bukan jurusan yang mudah. Banyak sekali proyek dan tugas yang harus dikerjakan di dalam dan di luar kampus. Seringkali kita harus mengorbankan Sabtu dan Minggu untuk mengerjakan tugas. Bukan hanya dosen yang memberikan kita tugas. Sebagai anak desain, kita sendiri yang harus aktif mencari inspirasi dan ide-ide baru untuk proyek. Saking sulitnya, aku pernah dengar kalau ada beberapa orang di jurusanku yang pindah jurusan di awal semester. Karena mereka nggak menyangka DKV itu banyak pekerjaannya begitu.
Pertama-tama, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Idang dari HR Gram Studio yang sudah meminjamkan suaranya untuk video ini. Makasih ya Idang. Maaf ya, lama banget gak upload. Lumayan banyak halangan di beberapa bulan terakhir ini. Pertama, tangan kananku cedera, mungkin karena terlalu banyak menggambar dan menulis, jadi kalau dipakai menggenggam gitu sakit gitu. Lalu, baru saja kemarin pada saat aku mengerjakan video ini, tiba-tiba pen tabletku rusak, gak bisa dipakai. Padahal videonya sudah 70% jadi. Dan berhubung sudah mau selesai, jadi aku coba menyelesaikan dengan pen tabletku yang lama yang sudah gangguan dan dengan bantuan mouse. Jadi ya, mungkin kalian bisa melihat ada yang aneh dengan gambarku di bagian-bagian terakhir video ini, maaf ya. Dan untuk video berikutnya, aku masih nggak tahu ya. Mungkin bisa sebulan atau 2 bulan aku absen dulu, sampai aku menemukan pen tablet yang baru. Selagi mungkin aku hiatus di channel ini, bagaimana kalau kalian cek gaming channelku yang baru, Kapten Jenny, link ada di description.